awal bullshit dan gua memulai ini saat usia 20 tahun. Modal awal bullshit itu dulu ya 200.000 lah. Ya bisa dong, karena di Bandung kan dulu murah-murah. Kaos itu dulu ya 20 ribuan kaos itu, tapi dijual masih bisa laku 35.000. Jadi cuannya 15.000 itu sekitar 75% ya. Ya gitulah, bisa lah pokoknya. Ya dibilang sukses ya, kalau dibilang sukses alhamdulillah ya, karena ya kalau misalkan ya dibilang sukses mah alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan dibandingin yang orang lain, misalkan pemilik brand lain, banyak yang lebih sukses dari saya. Udah brandnya udah besar, asetnya banyak kok yang lebih sukses dan lebih besar dari saya. Kalau saya mah ya masih biasa aja lah. Alhamdulillah kalau aset sih emang perlu disebutin ya. Ya kalau aset sih karena saya tinggal di kampung ya. Kalau aset mah yang paling punya sawah. Kalau mobil ada mobil operasional, ada mobil buat istri juga, punya garasi, rumah alhamdulillah, toko ada, dan perusahaan lain juga ada ya. Total perusahaan ada. Kalau ditambahin dengan bullshit, total perusahaan saya itu ada 3 sih. Bisnis saya itu, ya usaha saya itu selain bullshit ada juga usaha lain namanya jasa kalibrasi. Itu spesialis mengerjakan kalibrasi, macam servis lah gitu, kayak servis panggilan lagi. Dan juga ada jual beli alat-alat lab sipil. Jadi itu perusahaan satu khusus servis dan kalibrasi, satu lagi khusus jual beli alat. Namanya PT, yang satu PT Bandung Presisi Instrumen, yang satu lagi PT Rivinindo Karya Mandi. Dua-duanya bergerak di bidang berbeda dan jauh berbeda dengan. Kalau bullshit kan bidangnya fashion pakaian. Kalau yang satu lagi sih bidang permesinan, kayak gitulah pokoknya. Pusing gue jelasinnya. Anak alhamdulillah ada 2, laki-laki dua-duanya. Istri alhamdulillah 1, dan gak akan nambah lagi guys. Karena kalau gua ngomong lebih dari 1 bisa ada yang menghancurkan tempat ini guys. Reseller kalau dijumlahkan dengan dropship ya udah ada lebih dari 400 orang lah reseller itu dari dulu. Saya ngumpulin reseller itu dari kapan ya? Dari 2017. Dari 2012 juga udah banyak reseller. Tapi ada yang muncul, ada yang menghilang, ada yang datang lagi gitulah. Kalau reseller mah kadang reseller itu jualan produk bullshit ketika lagi nganggur, lagi nggak ada kerjaan. Tapi kalau misalkan resellernya udah dapat kerjaan atau misalkan udah bisnis di bidang lain, biasanya fokus ke bidang lain. Karena kalau ngandelin reseller bullshit aja, ada yang bagus, yang hoki akan selamanya jadi reseller bullshit dan empat toko sukses. Dan kalau yang nggak hoki, palingnya ketemu kerjaan lain di bidang lain dan fokus di kerjaan gitu lah. Kalau cabang resmi sih punya 1 ya, yang di Bekasi aja. Kalau Bandung pusatnya, kalau Bekasi cabangnya. Kalau yang di seluruh Indonesia itu kita lebih ke franchise aja. Jadi yang beli paketan usaha di store, kita kasih spanduk yang besar nama Bullshit Store di tokonya, dikasih banner juga. Kadang orang nyebutnya cabang sih, tapi itu lebih ke franchise milik mereka sendiri tapi pakai nama Bullshit. Kalau disebut cabang, kalau itu misalkan disebut cabang Bullshit bisa lebih dari 200 toko di seluruh Indonesia. Bangkrut pernah. Semua pengusaha itu pasti pernah ngerasain yang namanya bangkrut atau down atau mengalami benar-benar fase-fase sulit lah. Fase-fase sulit itu di tahun 2017 karena saya salah langkah dulu, punya uang tabungan malah dipakai untuk buka cabang di sebuah toko yang sudah banyak pemain distronya. Dan alhasil
uang sewa toko yang setahunnya itu sekitar 75 juta atau 50 juta, mau puluhan juta, nggak di atas 50 juta, itu nggak balik modal, barang nggak ada yang laku, maksudnya laku tapi sedikit, nggak nutup sama sekali, operasional aja habis kesedot sama toko itu. Toko di Parahyangan Plaza itu yang bikin saya bangkrut, sampai saya harus asalnya ada rumah yang kontrak di perumahan yang agak lumayan bagus lah, agak elit gitu. Harus balik lagi ke rumah orang tua karena nggak sanggup untuk kontrak di tempat yang bagus dan nggak sanggup untuk nyicil rumah lagi. Nah, pokoknya itu bangkrut banget lah di tahun 2017. Pas bangkitnya itu ketika saya mulai mau banting setir jadi YouTuber gitu, ngebahas tentang bisnis distro di YouTube. Terus saya belajar public speaking, ngomong depan kamera. Terus ketemu teman yang bisa bikin edit video. Waktu itu bikin tim juga, tim YouTube. Dan alhamdulillah setelah bikin video-video YouTube tentang proses produksi kaos, tentang bisnis distro, tentang pakai usaha distro, lambat laun mulai banyak yang belanja, mulai banyak yang percaya. Sekali belanja ada yang 20 juta, ada yang 40 juta, bahkan sempat ada yang belanja 50 juta sekali itu, selama berhari-hari, berbulan-bulan. Dan dalam waktu singkat itu udah bisa kebeli rumah, alhamdulillahnya. Kenapa harus beli produk buset? Karena barangnya bagus. Karena kalau misalkan saya bikin itu nggak pernah asal-asalan bikin. Kalau kaos misalkan harus pakai material yang bagus. Jadi saya kalau misalkan dulu nih pas mau bikin produk buset itu harus pakai kain yang bagus, sablonan yang bagus. Saya beli produk yang ada di mall yang harganya dulu 180.000. Saya beli satu, saya bawa ke tempat produksi. Saya minta pengen kainnya disamain, ukurannya disamain, karena di mall kan biasanya ukurannya pada ukuran internasional ya, lebih gede daripada ukuran lokal. Terus sablonannya juga pengen yang bagus. Alhasil setelah barangnya jadi ternyata memang sama dan saya bisa jual harga jauh di bawah harga barang yang dijual di mall. Waktu itu ketika harga kaos Giordano itu 180 atau 200 itu lupa. Bullshit itu ngejual cuma 120.000. Ya jauh banget. Bahkan kalau misal itu jual satuan, kalau untuk reseller sih bisa lebih murah lagi. Kalau reseller ambil paket usaha diskon 10 juta, 20 juta, 30 juta kayak gitu kan dapat diskonnya 50%. Jadi keuntungan 50%-nya itu buat reseller atau buat orang yang ada paket usaha diskon. Jadi sama-sama menguntungkan. Dan bullshit itu tidak menjual harga murah di marketplace, tidak mengizinkan resellernya untuk saling banting harga. Karena kalau misalkan ya ada reseller kami di Kalimantan, misalkan di Sampit, Kalimantan Tengah, atau di Pontianak, atau misalkan di Makassar, atau di Papua, atau misalkan di Bali, Nusa Tenggara Barat, ataupun di daerah manapun. Ketika customer-nya masuk ke toko, ngecek produk-produk yang ada di toko tersebut, terus produk bullshit, misalkan, oh ini kaos, ada bandrolnya di situ 130.000. Kadang kalau zaman sekarang customer itu udah smart ya, dia ngecek di Shopee, Tokopedia. Kalau misalkan brand lain biasanya kok di Shopee-nya cuma 60.000 atau kok di Shopee-nya cuma 80.000 tapi di toko 130.000, itu kan jadi malu, kasihan gitu punya toko. Tapi kalau bullshit itu, kalau di toko tersebut 130.000. Ketika customer tersebut ngecek di Shopee, Tokopedia kayak gitu, pas dicek kaos yang sama, desain yang sama, pasti harganya sama aja 130.000. Jadi kita sangat menjaga harga dan kita pengen reseller kita ini nggak malu karena jualan produk yang harganya sama dengan yang di online. Kalau misalkan harganya beda jauh dengan yang di online, ketahuan modalnya dong, kasihan customer. Kalau brand lain itu biasanya nggak mikirin itu, tapi bullshit pikirin.
Tips buat anak muda yang mau memulai usaha atau bisnis itu ya sama sih kayak motivator lain, ya jangan menyerah, terus mulai dari yang terkecil dan jangan pernah malu untuk berjualan. Karena saya waktu memulainya pun jualan keliling dari rumah ke rumah, jualan kaos, bawa kaos yang tadi awalnya 200.000 itu ya, 10 biji kaos datang door to door dari rumah ke rumah, kayak sales aja gitu. Tapi saya nggak malu gitu. Meskipun kalau di kampung lulusan SMK itu dulu waktu 2010 udah lumayan, misalkan ngapain lulusan SMK gitu kerja gitu, jualan gitu, kenapa nggak kerja aja, nggak terima kerja di pabrik ya, pengangguran ya, nggak malu sih, karena memang saya pengennya jualan gitu, dan itu juga selama uangnya halal ya kerjain aja. Jadi jangan malu untuk jualan, terus aja jualan, ikutin passion kamu, dan ikutin juga perkembangan zaman. Kalau misalkan sekarang zamannya lagi tren jualan ini, ya kita ikutan jualan itulah, tapi bukan artinya beda-beda barang jualan. Kalau di passion itu misalkan sekarang lagi zamannya jaket Sukajan, saya bikin jaket Sukajan. Sekarang lagi zamannya bikin kemeja flanel, bikin kemeja flanel. Sekarang lagi zamannya bikin jaket Coach misalkan, bikin aja jaket Coach, kayak gitu sih, ikutin perkembangan. Terus sekarang lagi zamannya YouTube, bikin YouTube. Sekarang lagi zamannya TikTok, bikin TikTok. Sekarang zamannya Reels, bikin konten gitulah. Jadi ikuti perkembangan. Kuliah itu buat saya, kalau saya sih nggak kuliah, tapi menurut saya kalau misalkan kamu mampu, kamu punya uang, dan kamu punya orang tua yang nyuruh kuliah, ya kuliah aja. Karena kalau misalkan memang jalannya itu sukses di dunia perkuliahan, setelah kuliah keterima kerja di perusahaan yang besar gitu, punya posisi yang bagus dengan salary yang bagus, income-nya juga gede ya, itu bisa jadi jalan kerja. Tapi kalau misalkan kalian senangnya jualan terus dipaksain kuliah, bisa juga, cuman ya kuliahnya sambil jualan gitu. Tapi ternyata setelah kuliah sambil jualan lebih tertarik jualan, dan kebanyakan banyak yang berhenti kuliah, fokus di bisnis dan akhirnya sukses di bisnis. Jadi ya kuliah itu penting. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel.